Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Winingsi, NIM 2020-11-423. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Pangki Dwi Saputro 2020-11-402 sebagai pemateri. 2. Rizal Maulana Adi Pramuja 2020-11-405 sebagai pemateri. 3. Indah Winingsi 2020-11-423 sebagai moderator. 4. Alvin Fatahillah 2020-11-461 sebagai pemateri. 5. Muhammad Rizky Al-Hafiz 2020-11-487 sebagai pemateri. 6. Dinda Novelia Putri 2020-11-540 sebagai pemateri. 7. Rekananta Dia AP 2020-11-553 sebagai pemateri. Dan yang ke-8, Mary Karisma 2020-11-560 sebagai pemateri. Materi yang akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok kami ada 4. Yang pertama, pengertian surat dan surat bisnis. Yang kedua, fungsi surat bisnis. Yang ketiga, pengelompokan surat. Dan yang keempat, bagian surat dan bentuk surat. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Pangki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Satu, pengertian surat dan surat bisnis. A. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Kedudukan surat bisa dikatakan sebagai representasi berupa ungkapan atau pernyataan dari yang mengirim dalam mengkomunikasikan perihal yang disampaikan. Surat memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. B. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Surat bisnis dibuat seseorang, instansi, perusahaan, organisasi secara tertulis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain dalam dunia bisnis, niaga, dan perdagangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rizal. Waktu dan tempat dipersilahkan. 2. Fungsi surat bisnis. 1. Sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat dalam dunia bisnis. Pengirim surat biasanya perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat. Misalnya objektif, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami serta jelas. 2. Sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan. Misal pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. 3. Sebagai alat bukti tertulis. Seseorang dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis masa depan. 4. Sebagai alat pengingat. Surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Alvin. Waktu dan tempat dipersilahkan. 5. Sebagai bukti sejarah, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, surat penggabungan usaha. 6. Sebagai pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. 7. Sebagai media promosi.
Surat bisnis dapat digunakan untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain baik perorangan maupun instansi atau perusahaan. 3. Pengelompokan surat. A. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram dan telex, memorandum atau memo dan nota, surat tanda bukti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hafiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas, yang ketiga surat bisnis, dan yang terakhir surat sosial. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut jumlah sasaran yang dituju. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat edaran, dan yang terakhir surat pengumuman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengelompokan surat menurut sifatnya terdiri dari 3, yaitu surat biasa, surat konfidensial atau surat terbatas, lalu surat rahasia. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaian, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Yang terakhir adalah pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya jenisnya sangat bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan surat tersebut. Bagian surat dan bentuk surat. Bagian surat terdiri dari 1 kop surat berisi nama perusahaan, alamat email, logo bisnis, nomor kontak, nomor kantor pos, dan lain-lain. 2. Tanggal. Biasanya tanggal diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. 3. Informasi penerima. Setidaknya harus ada nama penerima, jabatan perusahaan, dan alamat perusahaan mereka. 4. Salam. Menggunakan salam sapaan seperti Dear Mr. atau Mrs. nama penerima atau pengguna sapaan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Arka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian surat. Bagian surat, bodi atau isi surat. Paragraf pembuka bisa dimulai dengan penjelasan mengenai alasan kamu mengirim surat tersebut. Lalu, pada bagian isi, jelaskan informasi penunjang. Misalnya tempat undangan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian di paragraf terakhir adalah bagian penutup, seperti kata-kata untuk menunggu balasan pihak dari penerima dan mengucapkan terima kasih. 6. Tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta nama jelas pengirim. B. Bentuk surat. 1. Full body style. Full block style merupakan salah satu bentuk surat yang dimana seluruh bagian suratnya dimulai dari sisi kiri, mulai dari tanggal hingga tembusan dan inisial surat. Untuk posisi kop surat, menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing dan surat tidak berparagraf. 2. Block style. Full block style merupakan salah satu bentuk surat yang dimana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri, namun sedikit berbeda dengan bentuk full block style. Tanggal dan tanda tangan surat berbeda di sisi kanan surat, sebagaimana yang tercantum di gambar. Untuk posisi kop surat, menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing dan surat tidak berparagraf juga. Bentuk surat. 3. Semi block style. Semi block style merupakan salah satu bentuk surat yang bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri, namun berbeda juga dengan bentuk full block style dan paragraf yang tercantum di halaman. 4. Indented style. Indented style merupakan salah satu bentuk surat yang
bagaimana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Namun, ada yang unik pada bentuk surat ini, yaitu bagian objek surat atau nama dan alamat tujuan, berbentuk seperti tangga susunan penulisannya. Lalu, tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat, dan surat berparagraf sebagaimana yang tercantum di gambar. Untuk posisi kop surat menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Mary. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hanging style 5, hanging style. Hanging style merupakan bentuk surat di mana ada yang unik pada bentuk surat ini, yaitu bagian paragraf surat berbentuk menggantung penulisannya. Kebalikannya dari berparagraf. Lalu tanggal dan tanda tangan surat berada di sisi kanan surat sebagaimana yang tercantum. Untuk posisi kop surat menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing. 6. Official style. Official style merupakan salah satu bentuk surat yang dimana seluruh bagian-bagian suratnya dimulai dari sisi kiri. Namun berbeda dengan bentuk surat lainnya, yaitu bagian objek surat atau nama dan alamat tujuan berada di sebelah kanan surat. Di bawah tanggal surat, penulisannya. Lalu tanggal dan tanda tangan surat tetap berada di sisi kanan surat. Dan surat berparagraf sebagaimana yang tercantum. Untuk posisi kop surat menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing. Bentuk surat ini biasanya digunakan instansi-instansi pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.